Baik, mulai ibadah kita, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya yang merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita masih bisa berkumpul pada minggu ketiga di bulan September. Sungguh luar biasa ya, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau lepaskan semuanya, kita tinggalkan dulu yang ada di belakang, yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau fokus merasakan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi ini Bapa. Memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi tempat ini ya Bapa. Kami undang Roh Kudus untuk hadir saat ini Tuhan. Penuhi setiap kami ya Bapa. Ya Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Kami mau terkagum-kagum akan Engkau ya Bapa. Kami mau terkagum akan kasih-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, yes, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di jalanku hidupku. Mari Bapak Ibu lebih lagi kita masih lebih sungguh lagi. Mari rasakan hadirat Tuhan hari ini. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas
di kata-kata terbatas. Tak terbatas kuasa, tak terbatas caramu. Kau yang Tuhan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga salahku. Kau yang ku percaya di segala musibah. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musibah. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musibah. Ya Yesus, hanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi mengagumi Kau. Kami menyatakan kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Diri kami Yesus. Haleluya. 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 Ya Yesus. Mari Bapak Ibu sembah. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan syukur kita pagi ini kepada Tuhan. Berikan syukur buat kebaikan-Mu. Nyatakan syukur Bapak Ibu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadi aku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadi batu berharga di mata-Mu.
Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Lebih lagi, katakan ku berikan syukur, tuangkan tangan Bapak Ibu. Ku berikan syukurku, ini syukur kami Tuhan. Ini kami Yesus, ya Yesus. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku, sebab kau jadikanku Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Kami lagi katakan Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Bapak. Tuhan, pagi ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang datang dengan beban kami Tuhan, dengan segala permasalahan kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti, biarlah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami. Hadirlah Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Penuhi, urapi setiap kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih lagi Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu Tuhan ada kekuatan baru yang kami rasakan ya Bapa. Kami pulang tidak seperti kami datang ya Bapa. Kami mengalami lawatan Allah, kami mengalami urapan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati lingkungan kami saat ini Tuhan, kiri kanan depan belakang Tuhan berkati. Berkati juga cuaca ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk lebih lagi Tuhan, meninggikan lebih lagi bersorak-sorai untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai, yang siap lebih lagi untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Ada semangat? Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi, kita mau lebih semangat lagi, amin. Indahnya pelangi, cerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah, walau badai
sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sekali lagi kita mau salam-salam buat Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dapat karunia ini yang membentuk gunung-gunung kehadiran dan tangan. Mari bersyukur padanya dan bersuka bernyanyilah dapat bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Haleluya. Lebih lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dapat karunia ini yang membentuk gunung-gunung kehadiran dan tangan. Mari bersyukur padanya bersuka bernyanyilah dapat bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, sebelum kita mendengarkan undangan firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita mensatukan hati kita berdoa. Tuhan anak-anakku ya Tuhan, dasar kehadiratmu ya Tuhan, kiranya Tuhan, bersyukur kami ya Tuhan, kau terima dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun ya Tuhan yang menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan, boleh semakin besar-besarkan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan ya Tuhan, korban syukur kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, kau boleh menerimanya ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan menjadi berkat ya Tuhan, apa yang kami berikan ya Tuhan. Kami siap melakukan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh melihat hati kami masing-masing, dan kami siap memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sambil menjalankan korban persembahan, kita angkat pujian kini saatnya berdiri di altar ini.
Ini saatnya Yesus berdiri di altarnya. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sabalah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk suci bersama para malaikat menyembah. Puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau telah menguduskan dan menyucikan kami sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh datang mempersembahkan korban pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena karya-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Tuhan menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami bisa memahami, mengerti, sehingga kami bisa mengalami keajaiban dan kebesaran dan kuasa firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman yang berkuasa, yang untuk membangun setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, kita bersyukur kita hari ini bisa ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, hari ini kita
akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 17 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, ya, ketika saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya buka-buka ayat firman Tuhan, hati saya kok diarahkan ke ayat firman Tuhan ini. Saya terus ketika saya menemukan apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Bukankah ayat ini sudah dibaca, ya, sudah sering dibaca, bahkan dihafal, dinyanyikan, dilagukan. Apalagi yang mau saya sampaikan dari firman Tuhan ini? Ya, saudara yang kasih Tuhan, apa gitu kan? Ya, tadi malam kita udah sharingkan sebenarnya firman Tuhan ini di dalam saudara. Tapi saya rindu juga untuk menyampaikannya di dalam ibadah raya ini supaya kita semakin dalam lagi. Ya, kalau tadi malam kita sudah mendengar, dia bisa diingatkan lagi, semakin dalam lagi, saudara yang kasih Tuhan. Saya pikir kenapa Tuhan menaruh hati saya untuk fokus kepada firman Tuhan ini, saudara. Ternyata Tuhan kasih pengertian begini, bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya untuk dihafal ternyata. Firman Tuhan itu juga bukan hanya untuk dijadikan sebuah bahan untuk menciptakan sebuah lagu. Tetapi firman Tuhan itu harus dialami di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Harus dialami, dirasakan, bahkan diaplikasikan di dalam kehidupan orang percaya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benarkah setiap jemaat Tuhan itu mengalami apa yang difirmankan Tuhan ini? Saya kasih Tuhan. Mungkin ada yang bilang, ya Pak, hati saya udah sesuai dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya, tapi hari ini kita mau bagaimana mempertahankan kehidupan yang sudah ada di tracknya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mungkin ada jemaat yang tidak mengalami apa yang difirmankan Tuhan ini. Tuhan rindu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, Bapak dan Ibu bisa mengalami lebih dalam lagi firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, karena cuma aja satu ayat, ayat pertama ini kita baca dalam Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Sering kasih Tuhan hari ini, next. Lanjut ya. Nah, hari ini kita kasih tema renungan kita, yaitu hati yang gembira adalah obat. Ingat itu Bapak kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Coba Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin menguji Bapak dan Ibu ya untuk memahami satu dengan yang lain. Kira-kira yang saudara-saudari Bapak dan Ibu kanan kirinya itu sekarang ini sedang bersuka cita atau sedang bersedih? Coba lihat kanan kirinya. Dan simpulkan ekspresi mereka sedang sedih atau sedang bersuka cita. Sering kasih Tuhan ya. Kira-kira lagi bersedih atau bersuka cita? Iya, bersuka cita ya. Nah, sering kasih Tuhan ya. Tapi jangan pasang muka yang enggak sesungguhnya. Ya, yang lagi nggak bersuka cita karena mau dilihat kita yang ya, berusaha mengekspresikan sukacita, saudara. Ya. Tapi intinya begini, ya, orang yang bersuka cita dengan orang yang berduka cita, orang yang cemas, orang yang takut, orang yang khawatir, punya ekspresi masing-masing. Benar ya? Sering kasih Tuhan. Kalau kita punya kesedihan dalam hidup kita, pasti mungkin ekspresinya ya cemberut, mukanya ini sedih ya, sayu gitu kan. Tapi kalau bersuka cita itu ya senyum, sering kasih Tuhan ya, wajahnya berseri-seri. Boleh sekali lagi ya, saya nggak ngerjain, sering kasih Tuhan. Saya bukan bermaksud untuk mengerjain, tapi ini harus dilatih, saudara ya. Coba Bapak dan Ibu boleh mempraktekkan ya ekspresi gembira, sukacita itu. Coba tunjukkan kanan kirinya, saudara. Berikan ekspresi kanan kiri, saudara. Kasih tunjuk ekspresi sukacita itu seperti ini, gitu kan. Bapak dan Ibu udah ini ya, udah paham ya ekspresi sukacita. Bilang kanan kirinya,
Jangan lupa ekspresinya seperti itu. Ya, ekspresinya anak Tuhan itu harus seperti itu ya, setiap hari. Iya. Setiap hari ekspresinya harus seperti itu, Bang Tuhan ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Seseorang yang hatinya gembira dan yang hatinya sedang sedih, putus asa, penuh dengan pergumulan, pasti memiliki ekspresi yang berbeda ya. Nah, kita sudah tahu, kita pahami ya, saudara yang kasih Tuhan, dan kita rindu kita menjadi orang yang hati kita ini dipenuhi dengan sukacita setiap hari. Tapi apa sih maksudnya firman Tuhan ini mengatakan hati yang gembira adalah obat? Kalau kita di sini karena ada kata obat, saudara. Kalau ada obat itu kaitannya dengan sakit penyakit. Apakah kita ini harus punya hati yang gembira pada saat kita sakit, saudara? Ya, pada saat kita sakit, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Sehingga kita memotivasi diri kita, mengupayakan diri kita untuk tetap bersuka cita pada waktu sakit. Karena kita itu sadar bahwa dengan bersuka cita, saya akan sembuh. Karena hati yang bersuka cita itu adalah obat, saudara. Jadi kita berusaha bersuka cita pada waktu sakit aja, saudara. Karena kita memahami bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi sukacitanya itu kita ciptakan pada waktu kita sedang sakit, saudara. Waktu kita sedang terkapar karena sakit penyakit. Apakah maksud firman Tuhan itu seperti itu? Saya kira tidak, saudara kasih Tuhan. Sekalipun, saudara, dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, beberapa waktu yang lalu bangsa kita sedang dilanda dengan COVID, saudara. Dengan virus yang mematikan, saudara. Dan kita selalu diingatkan, jaga imunitas tubuh kita. Bagaimana kita harus menaikkan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita untuk menghadapi virus yang sedang merebak, saudara. Yaitu diingatkan supaya apa? Supaya kita menjaga hati, menjaga pikiran, supaya tetap positif, tetap bergembira, tetap bersemangat, saudara. Karena awal-awal COVID, saudara, itu banyak yang meninggal. Itu bukan karena COVID-nya, bukan karena virusnya, tapi karena banyak orang yang benar-benar dibelenggu dengan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Sehingga mungkin virusnya biasa-biasa, nggak terlalu parah, tapi karena ketakutan itulah banyak membuat orang yang banyak meninggal, saudara yang kasih Tuhan. Ya, awal-awal COVID terjadi di Indonesia itu mencekam sekali suasana, saudara. Apalagi ada pembatasan wilayah tertentu, kita nggak bisa beraktivitas, sudah semakin panik, saudara. Tempat-tempat rumah sakit sangat terbatas, semua obat-obatan terbatas, semua alat-alat medis sangat terbatas, saudara. Sehingga yang ada kecemasan, ketakutan karena nggak ada kepastian, saudara. Sehingga banyak yang mati, saudara, karena bukan COVID-nya saja, tapi karena hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini, hari ini, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana menjaga supaya setiap saat hati kita ini tetap gembira, dipenuhi dengan sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, ternyata untuk kita dapat memiliki hati yang selalu gembira, itu tidaklah mudah, saudara. Hati yang gembira tidak terjadi begitu saja, mengingat bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat merusak sukacita, merusak kegembiraan di dalam hati kita, saudara ya. Untuk itu kita akan memperhatikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk dapat mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hati kita bisa selalu bergembira, bisa selalu bersukacita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, Alkitab tadi katakan hati yang gembira adalah obat, ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan di 1 Tesalonika itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi kehidupan orang percaya itu harus membuat kehidupan ini selalu bersukacita, selalu bergembira, saudara. Tentunya membuat hal itu terjadi dalam hidup kita tidak mudah, ya. Jadi kegembiraan, sukacita itu tidak otomatis terjadi dalam diri kita. Tetapi ada satu upaya, ada satu usaha yang harus kita lakukan. Tentunya hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita itu karena sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Ada orang yang mau sukacita, mereka dengan mengadakan pesta pora, saudara yang kasih Tuhan, mengadakan free sex, dengan narkoba, dan sebagainya, saudara. Tetapi itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita ya supaya setiap saat hati kita ini tetap dipenuhi oleh sukacita atau kegembiraan, saudara. Yang pertama, saudara yang kasih tahu, apa yang kita lakukan, saudara? Next, Ma. Yang pertama, saudara, supaya hati kita setiap hari itu mengalami sukacita dan damai sejahtera, bisa bergembira selalu, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan atau melatih hati kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan itu perlu dilatih, Bapak Ibu Tuhan. Perlu dikembangkan, saudara. Itu juga tidak terjadi begitu saja, saudara, ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saudara, firman Tuhan katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Ya, untuk dapat memiliki hati yang setiap saat bisa mengalami sukacita, gembira adalah jika kita memiliki gaya hidup yang dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, sebagaimana firman Tuhan katakan ini, saudara. Selama hidup ya kita tidak dapat mengucap syukur, maka yang terjadi adalah hati kita akan dipenuhi dengan ketidakpuasan dalam kehidupan ini. Ya, apapun yang kita miliki, pencapaian-pencapaian apapun yang kita sudah buat, saudara, dalam hidup kita, kita tidak akan pernah puas dalam hidup kita. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, setinggi apapun mungkin posisi dan jabatan yang kita miliki, saudara, sebesar apapun rumah yang kita miliki, sebagus apapun mobil atau motor yang kita miliki, kalau kita tidak punya rasa syukur dalam hidup kita, tidak ada kepuasan dalam diri kita. Selalu selalu kurang, selalu pengen nambah, saudara. Ya, ini ketidakpuasan yang membuat hati kita ini tidak bisa bersukacita. Kita lihat kanan kiri, si A udah punya ini, saya harus punya ini. Si B udah punya ini, saya harus punya ini, saudara. Ya, hati kita nggak pernah puas, saudara. Ya, kita akan membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain, sehingga kita akan mengalami kekecewaan karena melihat kesuksesan, keberhasilan orang melebihi dari kehidupan kita. Kita akan selalu memandang, ya, dan menganggap hidup orang lain itu lebih enak daripada kita, saudara. Kalau kita nggak mengucap syukur, kita membanding-bandingkan diri kita, seolah-olah hidup orang lain itu lebih baik dari kita, sehingga kita enak ya jadi si A, enak sih kalau saya jadi si B, saudara. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya belum tahu keadaan yang dia lihat itu seperti apa, saudara. Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita. Padahal Tuhan itu menciptakan kita itu unik. Amin. Kita diciptakan spesial. Tuhan juga mempercayakan hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus belajar bersyukur, saudara. Tapi bukan berarti kalau sudah bersyukur kita nggak mau berusaha. Ya udahlah, hidup saya begini-begini aja, nggak perlu berjuang. Bukan seperti itu, saudara. Ya, kalau kita mengucap syukur, bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita akan dipenuhi dengan ketenangan dalam hidup kita, kedamaian dalam hidup kita yang bisa membuat hati kita bersukacita, saudara. Ya, jangan sampai tetangga beli ini hati kita udah panas, nggak bersukacita, ya kan? Tetangga yang beli AC kita yang kedinginan, saudara. Ya, ya, tetangga beli kompor, ya kita yang kepanasan, saudara. Ingat Tuhan, jangan, saudara, ya. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara, ya. Saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama, saudara, ya. Kita harus mengembangkan, melatih, ya. Ibaratnya itu seperti otot ini, saudara, ya. Kalau otot ini nggak pernah kita latih, saudara, maka otot ini akan tidak mampu, ya, tidak akan mampu mengangkat ya beban ya yang lebih berat, saudara. Tapi kalau otot ini dilatih terus, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bisa mengangkat beban yang lebih berat, saudara, dengan entengnya, saudara. Demikian pula, saudara, hati kita kalau kita latih terus setiap hari
untuk mengucap syukur, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, maka hati kita akan otomatis mengalami sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari latihlah, kembangkanlah ya perasaan bersyukur itu di dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita ingin mengalami apa yang dikatakan di dalam Amsal tadi, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, saudara. Hal yang kedua, saudara, ya, hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, yaitu dengan mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan kata kami, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Ya, dalam satu hari, saudara, dalam kehidupan ini, dalam satu hari kita lalui, saudara, kita nggak bisa jamin bahwa satu hari itu akan suasananya baik-baik saja. Ya, apalagi satu minggu, satu bulan, satu tahun, pasti jenjang waktu yang begitu lama itu pasti ada banyak hal yang akan kita rasakan, akan kita hadapi, akan kita alami dalam hidup kita, saudara. Dan yang pasti bahwa di dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus, benar? Dikasih Tuhan, ya. Jadi kita perlu menjaga pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana apa? Sebagaimana Yosua. Supaya kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, kita bisa bertindak hati-hati dalam menyikapi segala sesuatu, termasuk hati kita, saudara. Dalam meresponi segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, itu bisa berhati-hati, saudara. Ya, contohnya kalau seorang karyawan, seorang atasan, saudara, dalam pekerjaan, kita akan menghadapi ya di dalam dunia pekerjaan. Ya, sehari-hari kita akan diperhadapkan mungkin dengan pimpinan, dengan anak buah, mungkin dengan customer, dengan pelanggan, dengan berbagai macam sifat mereka, saudara. Kalau kita nggak menjaga pikiran dan hati kita, saudara, kita bisa terpancing, saudara, dengan emosi, saudara, dengan sakit hati, saudara, sehingga itu semua bisa merusak sukacita dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah bentengi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, setiap hari kita taburkan firman Tuhan di dalam hati kita, saudara, maka ada tindakan otomatis yang akan meresponi dengan baik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya selalu ingatkan juga ya sama anak-anak saya, saudara, sama Keisha, Nice, saudara, baru mama kecil, saudara, saya selalu ingatkan, ayo Kak, hari ini udah baca firman belum? Kalau belum, kalau enggak, udah sepanjang minggu ini gimana baca firmannya? Kalau sudah mulai bolong-bolong atau mungkin sudah enggak sama sekali baca firman, ayo baca firman lagi. Ayo perbarui komitmen, ayo terus. Saya sebagai orang tua selalu mengingatkan mereka untuk baca firman Tuhan. Mungkin ada firman-firman yang yang sulit mereka pahami, tapi baca aja, baca aja. Nanti suatu saat Tuhan akan membawa kepada satu pemahaman di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, baca, renungkan, sehingga firman Tuhan itu yang akan membentengi hati dan pikiran kita, saudara. Apalagi ibu-ibu, saudara, ya, di rumah ngadepin anak, saudara, dari pagi sampai malam, saudara, ya, pasti banyak hal yang membuat memicu emosi, saudara, ya, menghadapi suami lagi, ya, yang suami menghadapi istri lagi, ya kan, bisa aja sebaliknya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus membentengi kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau katakan, perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu itu, ya, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa merusak sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita, saudara. Makanya kita harus menjaga hati kita ini. Kalau di dalam Amsal katakan harus menjaganya dengan segala kewaspadaan, saudara. Jangan pernah lengah. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, saudara? Yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu akan menyucikan, menguduskan terus pikiran kita dan hati kita, saudara. Sehingga kita akan memperoleh hati yang tenang, hati yang damai. Ketika hati kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, damai,
dimungkinkan bahwa kita bisa mengalami kegembiraan dan sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ingatkan kepada jemaat, ayo kalau mungkin bolong-bolong baca firman-Nya, ayo perbaharui komitmen setiap hari. Mungkin kita sudah nggak baca firman Tuhan, perbaharui lagi saudara yang kasih Tuhan. Ya, isilah pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kita harus bangun hubungan yang lebih dekat, yang lebih intim dengan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita pingin ya merasakan sukacita damai sejahtera dalam hidup kita, saudara, kita harus selalu memiliki kerinduan dan kehausan untuk datang kepada Tuhan, untuk membangun hubungan lebih dekat dan lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 62 ayat 2, firman Tuhan katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, ini adalah Daud, saudara. Daud tidak berkata bahwa hanya dekat penjaga-penjaga pengawal-pengawalku aku tenang. Bukan karena ada banyaknya harta, kekayaan yang aku miliki aku tenang. Bukan karena tahta yang aku duduki, saudara, aku menjadi tenang, bukan. Tetapi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hal ini dikatakan Daud bukan ketika dia masih menggembalakan kambing domba, saudara. Ya, tetapi ketika dia berada di kedudukannya sebagai seorang raja, kedudukan yang paling tinggi, pencapaian yang sudah paling atas, saudara. Semuanya sudah dia miliki, saudara. Tetapi Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya di dalam hidup kita, saudara, kita boleh sesibuk apapun dalam hidup ini. Tapi jangan pernah tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Tanpa ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam pikiran, seseorang mustahil untuk dapat mengalami sukacita dan kegembiraan dalam hatinya. Kalau pikiran kita sedang kacau, sedang ruwet, apakah kita bisa bersukacita? Tentunya tidak, ya kan? Kalau pikiran kita kacau, kalut, saudara, nggak mungkin kita bisa mengalami sukacita. Apakah jika hati kita kacau, hati kita cemas, hati kita khawatir, takut, bimbang, kita bisa mengalami sukacita? Tentunya juga tidak bisa, saudara. Untuk mendapat hati ini bisa gembira, hati ini bisa diperlukan ketenangan, saudara, ya, dalam jiwa kita, diperlukan ketenangan dalam batin kita, saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketenangan dalam hidup ini hanya dapat kita dapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Sering kasih Tuhan. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu janganlah engkau menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan, bangunlah hubungan ya lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, melalui firman-Nya. Tetap setia untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah, saudara. Jadi di dalam kehidupan kita selain beribadah di dalam ibadah raya ini harus ada kehidupan kita secara pribadi, saudara. Kita harus punya kehidupan doa. Kita harus punya kehidupan pujian dan penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita tenang, saudara. Kita tinggal dekat dengan Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ kita akan mengalami ketenangan jiwa kita. Ya, kita akan mengalami damai sejahtera yang Allah berikan dalam hidup kita. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, maka dimungkinkan kita mengalami namanya sukacita dan kegembiraan tadi, saudara, ya. Oleh karena itu, hari-hari ini, kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah untuk mendekat kepada Tuhan. Larilah untuk mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, karena dengan seperti itu engkau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang terakhir, Bapak yang kasih Tuhan, ya, poin yang terakhir.
supaya hati kita ini bisa gembira, saudara, mengalami sukacita dalam hidup kita. Yang keempat adalah bersedia untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti atau mengecewakan hati kita, saudara. Ya, jadi di sini mengampuni itu bukan melupakan, Bang Yustian. Karena kita nggak ada amnesia ya, nggak ada amnesia. Saya mau mau berbagi begini. Orang yang mengampuni itu bukan berarti melupakan. Nggak mungkin peristiwa yang kita alami itu kita lupakan, nggak. Tetapi bagaimana kita bisa berdamai dengan masa-masa yang menyakitkan itu. Ketika kita mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami yang menyakitkan itu, di mana peristiwa itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan hati kita, saudara. Yang tidak lagi membuat hati kita sesak, saudara. Menjadi hati kita ini terluka, saudara. Kita itu udah biasa. Itu masa lalu, ya, bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran dalam hidup kita. Tapi kalau kita saya sudah mengampuni, ya, tapi ketika kita diingatkan dengan peristiwa yang pernah kita alami yang menyakiti, wah, langsung kita rasa marah, ya, langsung emosi, saudara. Terhati kita, jantung kita mungkin udah langsung deg 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 deg. Itu berarti Bapak dan Ibu belum mengampuni, saudara. Kalau Bapak dan Ibu mengampun, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa berdamai, saudara. Artinya apapun pengalaman masa lalu dalam hidup kita tidak lagi melukai hati kita. Kita sudah berdamai, saudara. Kita menganggap itu ya udah, ya, itu sebagai pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita bisa belajar banyak hal melalui peristiwa-peristiwa itu, saudara, ya. Jadi bersedia untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti atau mengecewakan hati kita. Inilah syarat bagaimana kita bisa mengalami sukacita dalam hidup kita, saudara. Yuk kita perhatikan, kita baca yuk bersama-sama, biar nggak tegang ini. Dipelototin terus saya nanti, ya kan? Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Itu artinya 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merenungkan dan memahami firman Tuhan ini luar biasa. Ya, ini Petrus ini salah satu murid Tuhan Yesus, ya. Ya, saya nggak tahu alasan Petrus ini menyampaikan pertanyaannya ini. Apakah ini pertanyaannya mewakili dirinya atau mewakili orang-orang yang bertanya sama dia langsung dia sampaikan ke gurunya, saudara? Seandainya ini adalah pengalaman dirinya, Petrus ini mungkin mengajukan pertanyaan, ya, pernyataan kepada Yesus ini mungkin agak bermegah sedikit, agak sombong sedikit. Kan bilang, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kalau kebanyakan orang Indonesia berapa kali? 3 kali kan? 3 kali. Sekali sih masih saya maklumi. 2 kali, 3 kali, udah lanjut. Nah, Petrus ini nganggap, pada umumnya kan orang 3 kali, saya kasih bonus lah. 2 kali 4 lebih, 7, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, dia udah, saya pasti dianggap baik nih sama guru saya. Kamu Petrus, kamu hebat gitu. Kamu bisa ngampun, biasanya banyak orang cuma 3 kali, kamu tuh udah 7 kali. Hebat Petrus gitu. Mungkin dia ngarepin sanjungan seperti itu. Tapi jawaban Tuhan di luar dugaan Petrus, saudara. Tuhan nggak memberikan pujian kepada Petrus, mengatakan, hebat kali kamu 7 kali mengampuni. Aturannya 3 kali aja udah cukup gitu kan, enggak. Tapi justru Yesus berkata begini, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepada bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau ini guru matematika langsung dikalkulasi, itu 490. Wah, top, wah gitu. Tapi dengerin, Tuhan Yesus juga tidak lagi menguji kemampuan kita berhitung, saudara, ya. Bukan, saudara. Tapi ini memiliki makna bahwa kita sebagai orang percaya harus selalu mengampuni. Amin. Mengampuni tanpa batas. Wah, Tuhan, rasanya berat, saudara, ya. Rasanya berat. Ya, rasanya nggak mungkin. 3 kali aja udah hebat Tuhan. Apalagi udahlah sampai kayak Petrus saja 7 kali. Sampai 7 kali aja lah Tuhan. Ini 490.
Berat sekali nih, saudara kasih Tuhan. Tapi maksud Tuhan itu bukan 490 kali, Bapak kasih Tuhan ya. Tapi ini bicara tentang pengampunan yang tidak ada batasnya, saudara. Ya, ini ajaran Tuhan Yesus ya aneh, saudara ya, aneh, saudara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat kebenaran Tuhan ini luar biasa, saudara ya. Selama kita tidak mau mengampuni, selama kita menyimpan akar pahit dalam hati kita, kekecewaan, dendam, kemarahan dalam hati kita, maka kita akan dapat kehilangan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi kalau kita mempertahankan tidak mau mengampuni, ya mau siapapun itu, entah itu suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman segereja kita, saudara, akan rusak sukacita yang ada dalam hati kita. Ya, kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya, maka kita akan dapat kehilangan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan hal ini tentunya akan membuat hati kita tidak bisa bergembira atau bersukacita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni ini, perhatikan Bapak Ibu sekalian, mengampuni itu bukan untuk kepentingan orang yang melukai, orang yang menyakiti hati kita. Ingat ya, mengampuni itu bukan kepentingan untuk orang lain, saudara. Kalau kita menyadari hal ini, kita maka, waduh, bodoh banget saya nyimpan dendam, nyimpan sakit hati, saudara ya. Jadi mengampuni itu bukan untuk kepentingan orang yang melukai kita, juga bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, saudara. Ya, ayo kita lihat manfaatnya kalau kita mengampuni, saudara ya. Sebab dengan kita mengampuni kita, ya, maka kita yang pertama Alkitab mengatakan bahwa dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Yang dapat benefit, keuntungan siapa? Kita, saudara. Saya. Kalau kita mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Di dalam doa Bapa kami kan seperti itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ada itu di dalam ayatnya selanjutnya. Kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga nggak diampuni, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan rugi. Kita udah disakiti, kita sudah dilukai, hidup kita dibuat nggak enak, kita juga nggak diampuni oleh Tuhan. Ya, ingat saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mengampuni, dosa kita diampuni. Benefitnya, keuntungannya adalah untuk kita, saudara. Yang kedua, kita akan sembuh dari luka-luka batin. Cara sembuh dari luka batin dalam diri kita, luka yang ada dalam hati kita adalah dengan cara mengampuni. Ya, kalau kita sakit psikis, sakit jiwa, saudara, kita datang ke psikiater, saudara, kita banyak keluarin uang, saudara. Tapi di sana nanti juga diarahkan, saudara, supaya saudara itu membebaskan perasaan-perasaan ya, dendam apa, nanti akan dibimbing, saudara. Ya, jadi sebelum ke psikiater, saudara mendingan taati sama perintah Tuhan. Amin. Kalau datang ke psikiater itu saya pernah nganter, saudara, orang, jadi sekali konsultasi lumayan, saudara. Bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan, saudara. Sekali datang konsultasi dan obat, saudara. Wih, mendingan buat bangun gereja ini. Saudara ya, mendingan itu kalau ke dokter mau keluarin yang banyak. Ya untuk pekerjaan Tuhan takut-takut, saudara. Jadi saudara ingat, saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi kita akan sembuh dari luka-luka batin. Orang yang punya luka batin itu akan orang yang luka batin itu cenderung emosi. Ya, emosinya nggak stabil, saudara. Mudah emosi, mudah putus asa, merasa tidak berharga, reaktif ya. Dicolek dikit tuh langsung, waduh, emosinya langsung meledak-ledak ya. Dan sensitif, saudara. Ya, hati-hati kalau kita suka sensitif. Jangan-jangan ada luka hati di sini, saudara kasih Tuhan. Ini ciri-cirinya, saudara ya. Kenapa? Ya ibaratnya begini, Bang Tuhan. Kalau kita sedang dilukai oleh orang, seperti kegores, saudara. Mungkin melalui perkataan, mungkin melalui janji yang nggak ditepatin dan sebagainya ya. Terjadi luka dalam hati kita. Tapi nggak kelihatan, nggak berdarah-darah, saudara. Ya, saya ibaratkan itu seperti kalau kita pegang pisau dan kita keiris, saudara ya. Tangan kita keiris, saudara. Kalau ada luka, saudara, Bapak Ibu pegang begini, saudara, lus-lus begini pasti sakit. Ya,
Tapi kalau lama-kelamaan dia pulih, dia sembuh, ibu gosok-gosok begini nggak bakalan sakit lagi, saudara. Ini nggak sakit. Tapi coba kalau di sini ada luka, saudara. Ya, jangankan digosok begini, kesentuh aja udah sakit, saudara. Sama dalam hati kita. Kalau ada luka dalam hati kita, apa terima kata-kata sedikit aja langsung reaktif, saudara ya. Makanya kita harus mengampuni, ya mengampuni. Supaya kita apa? Supaya kita disembuhkan dari luka-luka batin kita, saudara. Yang ketiga, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, siapapun itu yang melakukannya buat diri kita, itu kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Coba kalau kita terus menyimpan kesalahan orang lain, ya orang yang melukai kita sudah jalan, udah healing ke sana, udah makan-makan di sana, lihat di Facebooknya, saudara, wah tambah sakit kita, saudara ya. Wah dia makan-makan enak, enak banget, dia nggak tahu apa yang dilakukan sama saya. Padahal dia udah nggak inget lagi dengan perbuatan yang dia lakukan sama kita. Belum tentu, tapi kita terus, saudara nggak tenang. Ya, kita selalu pantau dia di mana aja. Sekarang di media sosial, kurang ajar itu orangnya. Nggak tahu, sakit ini hati saya. Ya dia nggak tahu ibu. Ya, yang menyakiti hati bapak dan ibu ya ibu sendiri. Ya mereka jalan-jalan udah happy. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Salah sendiri kalau kita nggak mengampuni. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita menyiksa diri sendiri. Ya, caranya apa? Mengampuni, saudara. Engkau tidak akan bisa menghukum seseorang ya dengan sikap engkau tidak mau mengampuni, saudara. Justru engkau sedang menghukum diri sendiri, saudara ya. Jangan hukum diri sendiri, kasihi diri sendiri. Ya, perhatikan diri sendiri dengan cara menjaga hati kita dengan cara mengampuni. Yang keempat, saudara, ya, kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Ya, ingat waktu kita diajarkan kita berdoa, firman Tuhan katakan, kalau kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita, Tuhan suruh apa? Suruh bereskan dulu, saudara. Harus dibereskan dulu. Kalau engkau punya hari-hari ini punya pergumulan dalam hidupmu, engkau mau doa sungguh-sungguh melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, mungkin ada satu penghalang karena ada apa? Karena kita tidak mau mengampuni. Kita masih menyimpan sakit hati, kepahitan dalam diri kita, akar pahit dalam diri kita. Maka itu akan bisa menjadi penghalang berkat buat kehidupan kita. Ya, di dalam Yesaya firman Tuhan katakan, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau. Bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar doamu, suaramu. Tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu. Kalau kita nggak mengampuni, kita berdosa di hadapan Allah. Dan pengampun yang kita tidak mengampuni ini akan menjadi penghalang berkat buat kita, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kalau hari ini masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mungkin ada kita masih simpan akar pahit dalam diri kita. Ayo, lepaskan pengampunan supaya kesembuhan batin itu cepat terjadi dalam hidup kita. Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat terobosan-terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, hari ini jadi supaya hati kita bergembira. Ya, ada 4 tadi ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya kita harus mengembangkan, kita harus melatih ya untuk senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bangun hubungan yang lebih dekat, yang lebih intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah bersedia untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti atau mengecewakan hati kita. Jangan hanya salah satu ini, Bapak Yesus Tuhan. Ini racikannya harus ditelan semua kalau obat, ya. Kalau kita datang kan ke obat ke Sinsai, mau obat apa? Digerus kan racikannya, Saudara. Harus ini diminum ya, Bu ya. Nah, ini Saudara kasih Tuhan, Pak, saya mau yang 3 aja, tapi mengampuni enggak mau, Pak. Ya enggak apa-apa, tapi enggak sembuh. Saudara kasih Tuhan, ya enggak sembuh. Oke, Pak, saya 3 aja. Saya
Tapi yang untuk dekat sama Tuhan saya nggak mau. Ya, saya nggak mau lah ibadah, nggak, saya mau bersuka. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi nggak sembuh, saudara. Kita nggak akan mengalami, saudara. Karena racikannya ini udah pas. Pak Ayu kasih ya, telan. 3 hari sehari 3 kali diminum. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengalami sukacita, saudara. Ya, hal ini juga saya alami, saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ya, dengan melakukan hal ini, apapun yang terjadi, tetap ada sukacita di dalam kehidupan kami, saudara. Sebagai hamba Tuhan, tetap kuat, tetap antusias di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya undang Pak Marmin untuk maju ke depan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari kita bersaat teduh, kita menghampiri tahta Tuhan. Kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirannya lebih dalam lagi. Katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Engkau mengajarkan, Engkau mengingatkan kami di dalam hidup kami, bahwa hati yang gembira adalah obat. Tuhan, seringkali dalam hidup kami hanya mengucapkan firman-Mu ini di mulut kami Tuhan. Tetapi sesungguhnya hari-hari kami sedang membiarkan hati kami ini ditekan Tuhan, tertekan oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan. Sehingga hati kami ini bukan lagi bergembira, bukan lagi bersuka cita seperti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami.